Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mita Budaya. Kembali lagi dengan saya Novel Fauzan, konten kreator dari Mita Jutaan Budaya. Pada kali ini saya berkesempatan untuk memberikan kalian ilmu mengenai bagaimana caranya kita mengatur keuangan pribadi kita dengan bijak. Nah, mengatur keuangan ini sangat penting, ilmu ini sangat penting. Dengan adanya keuangan kita teratur, kita dapat hidup lebih nyaman gitu ya, hidup lebih teratur gitu. Karena dengan segala hal kebanyakan kan berhubungan dengan uang gitu ya, walaupun gak semuanya. Nah, gak semuanya ingat ya, tapi kebanyakan itu berhubungan dengan uang. Nah, gimana sih cara ngaturnya supaya kita tuh gak keteteran gitu? Nah, kalian harus ingat kata ini saja, catat. Apa itu catat? Sebenarnya ada singkatannya nih. Mulai dari yang pertama, C. C itu catat lagi. Kenapa kita mengulang-ulang kata catat? Karena catat itu adalah hal yang penting untuk mengingat sesuatu. Kita melakukan halnya, kita mengingatnya. Kita mencatat hal tersebut, kita mengingatnya kembali. Kita setelah mencatatnya, kita membacanya kembali, kita mengingatnya kembali. Nah, dengan mencatat tersebut kita mengetahui atau mengingat hal-hal yang telah kita lakukan. Nah, di poin pertama ini adalah catat keuangan. Dengan mencatat keuangan kita bisa tahu gitu kalau misalnya kita telah melakukan apa saja gitu ya, kita telah melakukan pengeluaran apa saja, kita telah mendapatkan dari pendapatan dari mana saja gitu ya. Nah, pribadi ini berbeda dengan bisnis. Pribadi ini berbeda dengan perusahaan. Kalau perusahaan ya perusahaan aja, keuangan perusahaan. Karena perusahaan kan memiliki keuangan sendiri. Nah, kita mencatat tentang yang pribadi dulu nih. Kalian apalagi sebagai affiliate gitu ya, apa reseller atau siapapun, bahkan ibu rumah tangga gitu ya, sebagai pengatur keuangan keluarga. Nah, kita harus mencatat keuangan, kita harus diingat itu ya. Poin kedua ada A. A itu anggaran teratur, terutama pada pengeluaran. Nah, di pengeluaran ini kalian harus mengatur keuangan kalian dengan bijak. Kita tidak boleh mementingkan kepentingan atau kebutuhan sekunder gitu ya. Kita belakangkan itu. Kita pikirkan dulu yang primer gitu, yang paling utama gitu. Contohnya kebutuhan keluarga, misalnya kita butuh makan, misalnya kita butuh bensin untuk berkendara gitu kan ya. Nah, kita harus mementingkan itu dulu. Kalau misalnya untuk contoh teknologi seperti smartphone, itu juga kebutuhan pertama sebenarnya. Namun bila Anda masih memiliki handphone yang masih bagus, masih bisa digunakan dan cukup untuk kebutuhan kalian, ya kenapa kalian mau ganti gitu kan ya. Gunakan dulu aja itu. Tentunya contohnya seperti kalian ingin membeli laptop gaming gitu, tapi hanya dipakai untuk mengerjakan Word aja kan itu percuma, terbuang-buang gitu uang. Nah, intinya seperti itu. Dengan mengatur anggaran tersebut kalian bisa lebih meminimalisir keluaran kalian gitu. Nah, kita langsung lanjut ke poin ketiga, yaitu tabungan untuk investasi. Dengan adanya tabungan ini kita bisa berinvestasi gitu kan ya. Tabungannya bukan hanya bentuk uang gitu. Sebenarnya saya tidak menyarankan untuk menabung dalam bentuk uang, karena kalau dengan bentuk uang, apalagi uangnya dipegang di tangan kita gitu, dalam dompet, kita akan lebih tergoda untuk membeli barang-barang yang ada di sekitar kita gitu. Kalau misalnya uangnya di ATM juga sama aja, karena sekarang kan ATM ada di mana-mana. Apalagi sekarang belanja aja bisa pakai ATM, apalagi ada m-banking gitu kan ya. Nah, jadi tabungan dalam bentuk investasi gitu. Nah, investasinya itu seperti apa? Misalnya gitu, kita membeli motor gitu ya, padahal kita udah punya motor tapi kita membeli motor tersebut kita sewakan kepada orang yang membutuhkan gitu ya. Misalnya ada orang yang ingin mengojek gitu, namun dia tidak mempunyai motor, ya kita berikan aja motor tersebut, kita mendapat pendapatan dari situ, kita juga dapat menjual motor itu suatu saat nanti bila kita memerlukannya gitu. Nah, masuk ke poin keempat, yaitu asuransi itu harus ada. Dengan memiliki kita asuransi kesehatan dan jiwa, asuransi ini akan sangat membantu pengeluaran keuangan kita gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak pengeluaran, apalagi sebenarnya sih kita tidak mau kan ya sakit-sakitan gitu atau mengalami kejadian yang di luar nalar gitu ya. Namun dengan adanya asuransi ini yang selalu ada, kita dapat berbantu karena kita tidak tahu kan kedepannya akan terjadi seperti apa kepada kita. Ya semoga aja baik-baik saja sih, tapi semuanya pasti ada rintangannya, ada masalahnya. Oke, mungkin itu untuk asuransi. Dan yang terakhir adalah T, yaitu terhindar dari hutang. Bukan hanya hutang, ada juga cicilan. Kalian harus terhindar, bukan hanya hutang saja. Misalnya nggak apa-apa kalau saya nggak hutang tapi ada orang lain yang hutang ke Anda, jangan juga. Pokoknya Anda jangan hutang dan jangan berhutang. Jangan ada orang yang hutang dengan Anda, karena akan kesulitan.
walaupun uang Anda ada di mereka, akan susah untuk menagihnya gitu. Jadi lebih baik bila ada orang lain yang berutang kepada Anda tegur aja terus, tagih aja terus gitu sampai mereka membayarnya dan terbebas dari itu. Bukannya pelit gitu, kita juga harus memperhatikan keadaan kita juga gitu. Berilah seadanya gitu, jangan semuanya gitu, dan kasih juga perjanjian kapan dia harus membayar. Nah, mungkin sekian tentang mengatur keuangan. Dengan 5 hal tersebut, dengan kata catat itu sangat penting. Kita harus mencatat keuangan kita, maka keuangan kita insya Allah akan selalu teratur. Nah, saya Novel Fauzan, konten kreator Jutawan Budaya. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.